24 jam selanjutnya sangat sulit bagi Yang Mulia. Segalanya bisa terjadi. Semoga Tuhan menyelamatkan dirimu. Yang Mulia Ratu, aku punya beberapa kabar buruk, Yang Mulia Ratu. Ramuan yang Ratu berikan sudah membuat demam raja, dan penyembuh berkata bahwa kondisi Kaisar sangat kritis sekarang. Kenapa kau memberiku ujian yang sedemikian berat, wahai dewa? Aku hanya ingin menyelamatkan nyawa hewan yang tidak berdosa saat itu. Tapi sebaliknya, akhirnya aku malah menempatkan hidup Kaisar dalam bahaya. Lalu sekarang, aku membuat ramuan yang sama yang telah membantu menyembuhkan luka-luka karena Cita yang telah diderita Sujamal. Tapi ramuannya memiliki efek samping pada Yang Mulia sekarang. Setiap kali aku mencoba melakukan sesuatu selalu salah. Kenapa selalu saja berakibat buruk? Joda, ayo ikut aku. Ayo. Tapi kemana, Bu? Aku akan membawamu ke tempat aman. Aku tahu kau tidak berniat untuk menyakiti Jalal. Aku tahu kau punya ramuan untuk menyembuhkan lukanya. Tapi ramuan itu punya efek samping. Aku sudah memperingatkanmu tentang seseorang di istana yang mungkin akan mencoba untuk membalas dendam dan juga mencoba membunuhmu. Sekarang hidupnya Jalal dan juga hidupmu berada dalam bahaya. Jangan tinggal di kamar. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Ayo ikut aku. Tidak, Ibu. Jika aku bersembunyi, orang-orang akan yakin bahwa aku bersalah. Aku tidak bisa meninggalkan Yang Mulia dalam kondisi ini, Bu. Hanya untuk menyelamatkan diriku. Dengar, Joda. Jangan berkata begitu. Ini bukanlah suatu permintaan. Anggaplah ini sebagai perintah kerajaan. Dan aku ingin agar ini segera dilaksanakan. Ayo ikut aku. Makan ini. Makan sepuas hati kalian. Ini adalah makanan terakhir kita. Ini memang makanan malam terakhir kita. Setelah kita memakan ini, kita semua telah memakan racun. Jika raja tidak bisa bertahan, kita harus mengakhiri hidup kita. Ayo makan. Ratu Salimah, aku pikir aku harus menjadi orang pertama yang memakan racun. Itu karena aku adalah permaisuri yang mulia. Jadi aku menjadi yang pertama. Jadi aku akan menjadi yang pertama yang menerima kematian. Jika Yang Mulia tidak bertahan, maka musuh-musuhnya akan menyerang kita. Akan menjarah kota ini. Mereka akan melampiaskan kemarahan mereka. Dan para ratunya Yang Mulia, aku tidak akan membiarkan. Itulah kenapa aku akan mati. Aku adalah ratu yang paling mencintai Yang Mulia. Aku adalah istri dan permaisuri pertamanya. Dan aku akan tetap berada di sisinya. Bahkan setelah dia meninggal, aku akan mati bersamanya. Aku akan pergi ke surga bersama dengannya.
tidak percaya itu. Apa itu? Apa kau tidak tahu? Semua orang sekarang sedang memikirkan bagaimana nasib raja selanjutnya. Tapi kau di sini malah bersenang-senang seolah-olah tidak peduli. Aku minum bukan untuk merayakannya. Aku minum untuk menghilangkan kesedihanku. Aku sangat mengenalmu, makanya aku mengerti. Tapi kalau seseorang melihatmu dalam keadaan ini, dia akan berpikir bahwa kau sedang merayakan kenyataan kalau raja sekarat. Kalau seseorang salah memahamimu, kau akan berada dalam masalah. Bagaimana kalau mereka membuangmu dari istana ini? Maka aku akan ikut pergi keluar bersamamu. Kita akan pergi dari sini dan berjuang untuk diri kita sendiri di luar. Oh ya ampun, memikirkan itu saja sudah membuat kepalaku sakit. Kepalamu sakit? Kemarilah. Hisaplah ini. Tidak. Ya Allah. Kenapa aku menikahi orang bodoh ini? Beberapa orang di kerajaan Jalal ingin dia mati. Kemudian ada yang ingin meninggalkan kapal yang tenggelam. Beberapa ingin melarikan diri sebelum mereka mengalami kesulitan. Sebenarnya semua yang kubawa bersamaku adalah perhiasanku. Aku bisa menjual dan menggunakannya. Tidak ada gunanya tinggal di istana wanita ini kalau raja meninggal. Kenapa tidak bawa barang-barangmu? Aku tidak akan meninggalkan raja hanya karena dia sedang sekarat. Tapi setelah kematiannya hal ini akan sangat sulit bagi kita. Maka aku akan memakan racun ini. Aku tahu bunuh diri adalah kejahatan, tapi jika dibutuhkan aku akan bunuh diri sekarang juga. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Apa yang terjadi, Yang Mulia? Kita telah menyelesaikan aliansi dari putriku Sukania. Dan itu berhasil dilakukan karena Yang Mulia Raja. Aku datang kemari untuk mengundang kalian menghadiri pernikahan putriku. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kapan 24 jam ini akan berakhir? Aku ingin mendengar berita kematian Jalal. Jangan khawatir, Tuan. Penyembuh dari Gwalior tidak akan mencapai Agra. Aku sudah menempatkan pasukan setia kita di sana. Aku ingin bicara secara pribadi denganmu, Adam Khan. Apa itu? Aku mendengar semua yang kau katakan. Dan aku tahu sebenarnya apa niatmu, sehingga kau menjadi ambisius. Mereka yang menguping pembicaraanku, aku pastikan orang itu akan mati. Delhi atau Agra? Maksudmu? Aku tidak merasa aneh bahwa kau tidak dapat memahami apa yang kukatakan. Kau mau yang mana, Delhi atau Agra? Jika kau memilih Delhi, maka Agra akan menjadi milikku. Bagaimana jika aku menolak memberikan salah satunya? Aku menginginkan keduanya. Kau tidak akan dapat Delhi ataupun Agra. Meskipun Jalal saudara iparmu, kau ingin merebut tahtanya. Menjadi saudara iparnya, aku punya hak untuk tahta. Tapi aku tidak bisa mengabaikan bahwa kau saudara angkatnya Jalal dan aku tidak ingin mengambilnya saat ini, Adam. Ayo kita rayakan awal kerjasama ini. Aku tidak punya waktu untuk merayakannya, Adam. Penyembuh dari Gwalior tidak harus sampai ke Agra. Jangan khawatir. Aku sudah menempatkan orang setiaku dalam perjalanan. Luar biasa. Kita punya pikiran yang sama, Adam. Bahkan aku sudah mengirim beberapa orang ke arah Gwalior.
Mereka bilang bahwa kau ada di setiap unsur. Jadi tolong dengarkan permohonanku. Tolong selamatkan hidup yang mulia. Kenapa orang Adamkan di sini? Sepertinya mereka ini orang-orangnya Sarifuddin. Apa mungkin Komandan Sarifuddin mempelajari tentang persekongkolannya dengan Adamkan? Dan penyembuh akan ikut dengan kami. Ya Allah, apa yang sedang terjadi? Aku membawa obat ini untuk Yang Mulia Raja. Semuanya tumpah. Apa yang akan kulakukan? Mereka bertempur dengan temannya sendiri. Ayo, kita buat obat-obatan baru. Terima kasih sudah sampai di sini. Ayo silakan. Adgaka, aku mengalami banyak kendala dalam perjalanan ke sini. Bicaranya nanti saja. Tolong periksa Yang Mulia, karena sekarang Yang Mulia terluka parah. Ayo. Aku harap aku tidak terlambat sampai di sini. Sebaiknya kita obati luka-lukanya dengan menggunakan ramuan. Semoga itu cepat bekerja. Ayo, silakan periksa dulu. Semoga Tuhan memberikan kita sebuah keajaiban. Tunjukkan padaku obat yang digunakan pada luka-lukanya. Hanya ada satu orang yang tahu bagaimana membuat ramuan ini. Aku mengajarkan orang itu untuk membuatnya. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup Sujamal. Nenek sudah memberiku izin untuk mempelajari seni penyembuhan. Aku senang sekali bahwa kau mau mengajariku hal yang penting seperti ini. Angin, air, cahaya, pengetahuan dan obat-obatan tidak terikat oleh agama. Obat ini digunakan untuk menyembuhkan orang, dan itu adalah pelayanan umat manusia. Ratu Jodah, aku yakin bahwa hal ini dilakukan olehmu. Jangan heran. Bertahun-tahun yang lalu, aku diundang oleh Raja Barmal ke Amer. Keponakannya Sujamal menderita luka-luka yang sama setelah mengalami kecelakaan dulu. Pada saat itu, Chung Taikan memberitahu Raja Barmal tentang diriku. Aku mengajarkan Ratu Jodah bagaimana mengobati luka. Dia telah memberikan obat yang tepat untuk Raja. Kalau itu obat yang tepat, kenapa demamnya semakin tinggi? Itu adalah efek dari obat ini. Panas yang dihasilkan oleh demam akan membunuh bakteri yang ada di dalam luka tersebut. Obat ini mengandung obat penawar pada racun yang telah memasuki tubuh Yang Mulia. Melalui kuku harimau, dia akan baik-baik saja. Aku merasa bangga bahwa Ratu Jodah yang pernah belajar dariku mempertahankan kehormatanku dengan memberinya obat yang tepat. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Apa yang terjadi, Yang Mulia? Kita telah menyelesaikan aliansi dari putriku Sukania. Dan itu berhasil dilakukan karena Yang Mulia Raja. Aku datang kemari untuk mengundang kalian menghadiri pernikahan putriku. Selamat. Yang Mulia telah sadar. Dia keluar dari bahayanya sekarang.
Yang Mulia, kau tidak boleh minum air sekarang. Kenapa Yang Mulia tidak boleh minum air? Kau terlalu jodoh. Tidak, Ratu Rukaya. Jika kita memberinya air, itu akan membahayakan kesehatannya. Ratu Joda benar. Kami hanya harus menunggu untuk beberapa waktu. Setelah itu dia bisa melakukan apapun. Jalal, selamat. Kau hanya perlu istirahat sebentar. Terima kasih ya Allah. Kau selamat Jalal. Raja dari kerajaan Mughal selamat. Jalal baik-baik saja. Semoga Tuhan memberikan umur panjang. Amin. Kabar baik. Raja telah siuman. Dia selamat sekarang. Allah Maha Besar. Aku telah bersumpah untuk tidak memakan makanan apapun sampai Yang Mulia sadar kembali. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Ternyata doa kita semua telah terjawab. Salam Ibu. Semoga Tuhan memberkatimu. Ini kitab suci Al-Quran. Sama seperti kita, kitab suci dalam agamamu. Al-Quran adalah kitab suci agama kami. Dan kau pergi ke Ajmer Syarif bersama dengan Jalal. Maka kuhadiahkan ini. Aku berjanji akan selalu menjaga kitab pemberian ibu ini bersamaku. Ratu Joda, kami tidak menundukkan kepala kami dalam berdoa. Bagaimana kau belajar berdoa dengan cara ini? Yang Mulia mengajari cara untuk berdoa di Ajmer Syarif. Benarkah? Jadi Jalal mengajarimu? Subhanallah. Aku berharap yang sebaliknya. Aku berpikir bahwa Jalal akan belajar sesuatu darimu. Tapi kau malah belajar sesuatu darinya. Bukan masalah siapa mengajari siapa, tapi seseorang seharusnya tidak melewatkan kesempatan untuk belajar dimanapun. Dalam setiap agama, doa diikuti dengan ritual berbeda. Tapi bentuk perasaan dan pengabdian mereka itu sama saja. Iman dan kemurnian kepercayaan kita pada Tuhan, semuanya tetap sama, Bu. Aku merasa sangat damai ketika berada di Ajmer. Aku merasa seolah-olah aku sedang berada di sebuah kuil, tempat aku biasa berdoa atau melakukan puja. Aku merasakan kedamaian dan pengabdian yang sama, Bu. Entah itu seruan doa dari masjid atau bunyi lonceng di sebuah kuil memiliki tujuan yang sama, dan itu adalah menyembah Tuhan, Bu. Ketika aku mendengar mereka menyanyikan Qawwali, aku merasa seakan mendengar bajat. Dan apakah Ibu tahu? Hari itu aku melihat sisi lain dari Yang Mulia, Bu. Sesuatu yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Sama seperti Mirabai meninggalkan segalanya dan kehilangan dirinya dalam pengabdiannya terhadap Dewa Krishna. Hari itu, Raja melupakan dirinya sebagai raja dan kedudukannya dan sangat dekat dengan Allah. Sejujurnya aku berpikir bahwa doa semua orang yang menyelamatkan Yang Mulia
Joda, aku yakin bahwa karenamu hidupnya Jalal akan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Apa yang terjadi, Yang Mulia? Kita telah menyelesaikan aliansi dari putriku Sukania. Dan itu berhasil dilakukan karena Yang Mulia Raja. Aku datang kemari untuk mengundang kalian menghadiri pernikahan putriku. Karena sekarang Jalal sudah sembuh, aku ingin membagikan makanan dan pakaian untuk orang miskin. Ayo, kita pergi ke sana. Hidup Raja Jalaluddin. Semoga Tuhan memberkatinya. Semoga Tuhan memberikan umur panjang. Semoga hartanya selalu diisi dengan kekayaan. Apa kau mengamatinya, Mahamangga? Seluruh kerajaan berdoa untuk kesembuhan Yang Mulia. Untuk siapa kau berdoa? Untuk suamimu atau untuk teman masa kecilmu? Posisi Yang Mulia jauh lebih penting dibandingkan dengan suamiku atau teman masa kecilku. Dan akulah permaisuri utamanya. Aku ratu yang disukainya. Jika aku berdoa untuk kaisar dari kekaisaran besar ini, dan doaku akan terkabul. Kurasa Tuhan menjawab doa-doamu, Joda. Ibu, kurasa Yang Mulia pulih karena doa dari rakyatnya. Apa kau tidak berdoa untuk raja? Tidak. Aku berdoa untuk seseorang yang dikasihi ibunya. Aku berdoa pada Tuhan. Karena keluarganya sangat menyayanginya, aku berdoa untuk dia yang telah menderita luka parah karena mencoba menyelamatkanku dari serangan seekor harimau. Aku menyelamatkannya karena dia manusia. Dan kebetulan dia dianggap kaisar oleh rakyatnya. Kata-kata yang bagus, Joda. Aku merasa bangga pada kedewasaanmu dan nilai tinggimu. Kau berpikir awalnya manusia adalah juga seorang anak, atau suami, atau saudara, ataukah dia seorang raja? Menurut Ratu Rukaya, posisi raja jauh lebih besar dari suami atau teman masa kecilnya. Itu sebabnya Ratu Rukaya akan selalu dihormati sebagai ratu kerajaan Mughal. Tapi dia tidak akan menjadi istri yang baik bagi suaminya. Ratu Joda. Rahim, bagaimana kabarmu? Lama tidak bertemu. Aku baik. Lalu kenapa kau datang menemuiku? Aku ingin dengar cerita tentang raja dan harimau. Rahim, ini bukan waktunya untuk bercerita. Nanti aku akan cerita sebelum tidur ya. Tidak, aku ingin dengar sekarang. Kalau keinginanku tidak dipenuhi, aku akan mengadu pada raja sekarang juga. Baiklah, kau jangan marah ya. Aku akan menceritakannya padamu. Ayo ikut. Dengar ya. Dahulu kala ada sebuah hutan besar. Raja dan ratu hanya berdua di dalam hutan itu. Itu tidak mungkin. Harimau itu di sana kan? Ya, benar. Harimau ada di sana tapi berada jauh. Lalu apa yang terjadi? Sang raja memiliki sebuah senapan. Dia membawa senapan itu bersamanya
Karena dia ingin berburu, tapi Ratu membuang pelurunya. Kenapa? Karena Ratu berpikir bahwa Raja akan membunuh rusa atau kelinci dengan senapan itu. Dia tidak ingin hewan yang tidak berdosa mati. Ratu melakukan hal yang benar. Iya, tapi Ratu tidak tahu bahwa harimau akan datang dan menyerang mereka. Benar. Jika Ratu saat itu sudah tahu bahwa binatang buas akan menyerang mereka, maka Ratu tidak akan pernah membuang peluru dari senapannya. Setelah itu, harimau menyerang Raja dan mereka berdua terjebak dalam pertarungan yang sengit. Keduanya saling menyerang. Sulit untuk menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan itu. Mereka bertarung habis-habisan. Keduanya tidak mau menjadi pihak yang kalah. Lalu? Setelah itu, harimau berhasil melukai sang raja. Tapi sang raja juga menyebabkan luka serius pada harimau. Dan pada akhirnya, raja berhasil memenangkan pertarungan itu. Harimaunya terbunuh. Raja menang. Hore, raja menang. Raja sangat pemberani. Kemana kau akan bawa buah itu? Itu untuk yang mulia. Aku juga ingin makan buah. Rahim, nanti akan kuberi buah yang lain. Yang ini untuk raja. Bisakah aku berikan buah ini pada raja? Tapi mangkuk buah itu sangat berat. Kau tidak akan kuat mengangkatnya. Aku sangat kuat. Lihat saja nanti. Lihatlah ini. Baiklah, kau boleh memberikannya kepada raja. Tolong pergi bersamanya ya. Hati-hati, hati-hati. Yang mulia, aku tahu kau pasti lapar. Lihatlah, aku bawakan makanan kesukaanmu. Yang mulia, Anda harus makan buah-buahan ini supaya Anda kuat dan bisa cepat sembuh. Satu, dua, tiga, empat. Harimau memberimu banyak luka. Bagus. Jadi kau telah belajar menghitung? Ratu Salimah telah memberikan Rahim pendidikan yang sangat baik. Dia bahkan sangat peduli tentangmu. Itu sebabnya dia mengirim buah-buahan untukmu. Aku sangat menghargai sikapnya yang mulia. Bukan ibu yang mengirim buah ini, tapi Ratu Joda. Ratu Joda mengirim buah-buahan ini. Maukah kau memakannya? Boleh aku bermain di luar? Apa kau menghargai sikap Ratu Joda, Rukaya? Dia mengeluarkan bubuk mesiu dari senapanmu. Itu alasan kenapa kau sekarang seperti ini. Itulah alasannya. Tapi dia juga alasan kenapa aku sembuh. Aku dengar bahwa dia adalah orang yang menyiapkan salep untuk lukaku sebelum penyembuh dari Gwalior itu tiba. Jika dia ingin kau sembuh, kenapa dia biarkan kau terluka? Kenapa kau masih menerimanya setelah dia menyakitimu? Aku sangat marah padanya. Aku bahkan mengungkapkan kemarahanku padanya. Aku menampar wajah kanannya. Aku tidak menyetujui sikapnya, Rukaya. Ratu Joda membuat kesalahan besar. Kau melepasnya dengan mudah. Jika ada orang lain berada dalam kondisi Ratu Joda, aku akan beraksi yang sama. Dengar baik-baik, Rukaya. Ratu Joda membuat kesalahan besar. Dia layak menerima hukuman. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Apa yang terjadi, Yang Mulia? Kita telah menyelesaikan aliansi dari putriku Sukania. Dan itu berhasil dilakukan karena Yang Mulia Raja. Aku datang kemari untuk mengundang kalian menghadiri pernikahan putriku. Fatimah, bagiku kau sangat cantik.
Dan tidak satu pun yang kukatakan bisa mengadili kecantikanmu. Ya Allah, aku merasa tersanjung atas pujianmu. Tapi kenapa kau selalu menyebutku dengan nama orang lain ketika memberikan pujian? Namaku Javeda, bukan Fatima. Apa bedanya jika aku memanggilmu Fatima, Zubaida, atau Zaveda? Kau wanita yang paling indah yang pernah kulihat. Oh ya Allah, kau sangat mencintaiku. Aku merasa seolah-olah aku sedang bermimpi. Ini bukanlah sekedar mimpi. Sentuhlah kalung ini untuk memastikannya. Apa kalung ini untukku? Iya, ini untukmu. Berliannya begitu indah. Kau sangatlah cantik. Bahkan, kilauan dari berlian ini memudar di depan daya tariknya. Ini kalung yang indah. Aku pernah mendengar bahwa berlian asli tidak terlalu bersinar. Apa kau yakin berlian ini tidak palsu? Kau pantas mendapatkan berlian palsu. Pergi dari sini. Assalamualaikum, Adam. Waalaikumsalam. Aku senang kau datang ke sini. Mari kita putuskan untuk segera bisa menaiki tahta Delhi. Tidak satu pun dari kita yang akan menaiki tahta. Apa kau kehilangan kesadaran? Kaulah orang yang kehilangan kesadaran. Berhenti bermimpi bahwa kau akan dinobatkan. Sebaiknya kau harus menundukkan kepalamu di depan raja. Raja telah siuman sekarang. Apa? Tapi kita telah mengirim orang untuk menghentikan penyembuh dari Gwalior. Sepertinya kita telah mengirim dua pihak yang berbeda. Kedua kelompok menganggap bahwa kelompok berlawanan ada di sana. Sepertinya mereka mulai berkelahi di antara mereka. Aku akan memenggal mereka semua. Tidak ada gunanya menangisi susu yang sudah tumpah ada. Bahkan jika penyembuh tidak berhasil mencapai ke Agra, Ratu Joda sudah menyiapkan obat herbal untuknya. Ketika digunakan, lukanya akan sembuh. Tidak satupun dari kita akan mendapatkan seperti yang kita inginkan Delhi ataupun Agra. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus memberontak. Adam, jangan melakukan sesuatu yang bodoh dalam kemarahan. Jangan sampai akan menjadi penyesalan nantinya. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dengan memberontak kepada Jalal. Semakin dekat kita tinggal pada raja, semakin banyak peluang untuk membunuhnya. Apa yang kau ingin, aku lakukan. Dengar, lakukan seperti yang kulakukan. Kau harus menunggu. Untuk berapa lama aku harus menunggu? Kapan aku bisa naik tahta? Kapan aku bisa dinobatkan sebagai penguasa Agra? Ingat, setelah serangan berikutnya ini akan terjadi. Dan kau akan dapatkan semua ini ketika raja pergi tanpa ada jalan keluar. Kau harus bersabar, Adam. Apa kau butuh sesuatu, Joda? Tidak. Dia telah menerima banyak pujian untuk menyelamatkan hidup yang mulia. Aku yakin dia tidak ingin apa-apa lagi. Benarkan Ratu Joda? Ratu Rukaya, ada apa kemari? Iya. Kalau kau pernah memasuki kamarku tanpa seizinku, aku kepala permaisuri di sini. Aku tidak butuh izinmu untuk masuk. Aku yakin bekas yang ditinggalkan oleh tamparanku pasti masih ada di pipimu, bukan? Jika kau belum puas, silahkan tampar lagi. Kau bebas menamparku semaumu. Tidak. Hari ini aku sangat senang. Kaisar telah keluar dari bahaya sekarang. Bukankah ini Salam yang menyelamatkan hidup Kaisar, bukan? Berikan padaku.
adalah orang yang mengajariku. Kau harus menjadi orang yang menyembuhkan luka-lukanya. Benar kan? Hanya karena kau menggunakan salep, tolong jangan berpikir bahwa kau tidak berhak mendapat tamparan. Satu hal lagi. Jika salep ini memang alasan mengapa Kaisar pulih, maka aku berharap bahwa itu akan bekerja padamu juga. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Apa yang terjadi, Yang Mulia? Kita telah menyelesaikan aliansi dari putriku Sukania. Dan itu berhasil dilakukan karena Yang Mulia Raja. Aku datang kemari untuk mengundang kalian menghadiri pernikahan putriku. Apa yang sedang kau pikirkan, Nyonya? Apa kau tidak percaya padaku untuk berbagi rahasiamu? Tidak perlu bertanya begitu, Resam. Kau tahu betul bahwa kau adalah satu-satunya dengan siapa aku berbagi rahasia. Karena kau satu-satunya yang menjaga semua rahasiaku. Kalau begitu katakan, apa yang kau pikirkan? Resam, aku hanya berpikir bahwa Ratu Joda membuat kesalahan yang sangat besar. Dia telah menempatkan hidup raja dalam bahaya. Tapi dia telah berhasil lolos dari hukuman. Dan dia hanya membuat obat salep. Resam, katakan padaku apa yang sebenarnya. Apakah kau mau melihat Ratu Joda menjadi Maryam Uz-Zamani? Tidak, bahkan dalam mimpi terliarku, seorang Ratu Hindu tidak pernah bisa menjadi Maryam Uz-Zamani. Ini bukan soal agama. Ini tentang perubahan dalam aturan lama. Jika apa yang aku prediksi ternyata benar, maka akan ada banyak perubahan cara kerajaan kita untuk dijalankan. Kalau begitu bagaimana kita bisa hentikan? Orang yang bisa menghentikan ini tidak tahu bahwa Ratu Rukaya menyadari kenyataan bahwa hal-hal akan berubah. Panah telah dilepaskan. Panahnya akan segera mencapai tujuan. Tapi dia hanya... Resam, sejak Jalal kembali dari Ajmer Sarif, aku bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Sesuatu yang tampaknya tidak mendukung kita. Kenapa kau tidak bicara pada Ratu Rukaya? Aku tidak berpikir bahwa Ratu Rukaya akan dapat menghentikan ini. Perubahan yang terjadi dengan hubungan Jalal dan Joda. Semua yang dia pedulikan menjadi kepala permaisuri raja di istana. Aku bisa melihat dengan mataku. Akan ada hal-hal yang tidak akan sama di sekitar sini. Kau katakan 4 mata? Ya. Tuhan telah memberiku 2 mata. Tapi aku punya 2 mata lainnya. Dalam otakku. Dan mata ini bisa melihat dengan jelas hal-hal yang tidak akan sama. Yang Mulia, kenapa di sini? Apa? Ayah datang ke Agra? Itu juga tanpa pemberitahuan terlebih dahulu? Iya, aku melihatnya sendiri. Mungkin Yang Mulia sudah mendengar tentang insiden dengan harimau itu. Bagaimana mungkin? Baru 4 hari sejak kejadian itu terjadi. Dan dibutuhkan minimal 7-8 hari untuk mengirim pesan ke Amer. Ini berarti ayah berada di sini untuk alasan yang lain. Tapi alasan apa? Jalal. Salam Yang Mulia Raja. Bagaimana kesehatanmu sekarang? Lebih baik. Hanya butuh waktu untuk dapat sembuh. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih
atas bantuanmu, Yang Mulia. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Apa yang terjadi, Yang Mulia? Kita telah menyelesaikan aliansi dari putriku Sukania. Dan itu berhasil dilakukan karena Yang Mulia Raja. Aku tidak melakukan hal yang besar. Sampai kau merasa berhutang budi padaku. Sulit bagiku menemukan calon menantu untuk Sukania. Dengan membantuku menemukan calon menantu untuk putriku, kau memang telah melakukan bantuan yang sangat besar. Aku tidak pernah mengira bahwa kau akan menemukan calon menantu untuk putriku Sukania. Yang Mulia sudah mengirimku sebuah pesan mengatakan bahwa ketika dia bersama dengan Raja Dafalgar, dia mencarikan aliansi untuk putriku. Kau memenuhi tugasmu sebagai menantuku. Aku tidak keberatan menikahi putriku ke dalam keluarganya. Raja Dafalgar menyetujui aliansi ini. Tapi sebelum menyelesaikannya, aku ingin persetujuan. Kurasa putrimu akan bahagia di sana. Aliansi ini akan mengubah musuh menjadi teman. Aku yakin itu akan membantu memulihkan reputasimu di antara para Rajput Raja. Aku sangat menghargai sikapmu. Aku rasa itu baik dan strategis. Sesuai tradisi, kakak tertua dan suaminya harus memimpin upacara pernikahan dari adik perempuannya. Itu membawa keberuntungan kepada pengantin wanita. Aku akan senang jika kau dan Joda memenuhi semua ritual pernikahannya Sukania. Aku datang ke sini untuk mengundangmu dan semua kerabat dekatmu untuk pernikahannya. Nyonya Mahmah, Tuan Atgakan, kalian semua aku undang untuk menghadiri pernikahan putri. Yang Mulia membentuk aliansi untuk Sukania. Tapi bagaimana mungkin?